Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama kami Abdul Hadi Wijaya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Muslim wajib tahu keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sepatutnya dikerjakan setiap hari, setiap waktu, termasuk pada bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran pahalanya begitu besar, apalagi dikerjakan pada bulan Ramadan. Karena di bulan ini, segala amalan menjadi berkali-kali lipat pahalanya. Banyak keutamaan membaca Al-Quran saat Ramadan. Berikut 10 di antaranya yang dikutip dari berbagai sumber. Mendapatkan pahala hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan setiap manusia hingga 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya itu untukku, dan aku yang langsung membalasnya. Hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. An Abdullah ibni Mas'udin yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bih ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya, maka ia adalah beserta para malaikat utusan Allah yang mulia lagi sangat berbakti. Sedang orang yang membaca Al-Quran dan ia berbolak-balik dalam bacaannya, yakni tidak lancar juga merasa kesukaran di waktu membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Muttafaqun alaih. Orang yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala, adalah hasil dari membaca Al-Quran dan karena telah bersusah payah untuk belajar membacanya. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sesuai hadis riwayat Muslim, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran tahajjani an sahibihima, yang artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat, demikian pula ahli-ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia, didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua surah ini menjadi hujah untuk keselamatan orang yang memilikinya, yakni membacanya, memikirkannya, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bercahaya di langit. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, engkau hendaknya membaca Al-Quran agar ia menjadi cahaya bagimu di muka bumi dan mengingatmu di langit. Pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ialah akan menjadi cahaya di langit dan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengangkat derajat orang tua di akhirat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama zannukum billadhi 'amila bihada, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia. Maka apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Dawud. Mengaji di bulan Ramadan juga bisa mengurangi dosa orang tua, sebagaimana orang tua yang memiliki anak yang akan melindunginya dari adab neraka. Menjauhi dari godaan syaitan. Ketika membaca Al-Quran, maka kita akan terfokus pada apa yang kita baca. Untuk itu, kebiasaan membaca Al-Quran tidak disenangi syaitan, karena dengan hal itu ia sulit untuk menggoda dan membisikkan hal-hal buruk pada manusia. Membaca Al-Quran juga menjauhkan kita untuk berbuat maksiat, sebagaimana disukai oleh syaitan. Syaitan tentu membenci mereka yang membaca Al-Quran, karena dengannya kita semakin kuat terhadap fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, muncul juga dalam diri kita sebagaimana keutamaan cinta kita kepada Rasulullah dan menjalankan apa yang ada dalam fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Syaitan tentu tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Orang yang tidak beribadah serta tidak melakukan amal soleh, maka akan lebih rentan digoda oleh syaitan. Hal ini dikarenakan dalam hati dan pikirannya kosong dan tidak menentu. Untuk itu, sangat mudah dikelabui, didorong, dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Membangun pikiran positif. Di dalam Al-Quran berisi berbagai ilmu dan juga hikmah yang positif. Dengan membacanya,
tentu hal ini akan mempengaruhi pikiran kita menjadi lebih positif, terutama di bulan Ramadan. Walaupun diuji dengan lemahnya fisik, tentu pikiran kita akan baik, karena dipengaruhi oleh hikmah dan ilmu positif. Untuk itu, tidak rugi jika kita membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita menjadi terkondisikan dan akan lebih sering memikirkan sesuatu berdasarkan dalil agama, bukan hawa nafsu atau dorongan negatif. Dengan begitu, Ramadan akan lebih indah dan bermakna. Agar semangat Ramadan tidak hilang, kita juga bisa menjalankan ibadah puasa lainnya, seperti menjalankan puasa Syawal, puasa Senin Kamis, Muharram, Ayyamul Bid, dan puasa Sunnah Idul Adha, dan lain-lainnya. Semoga bulan Ramadan yang kita jalani akan menjadi lebih baik terus-menerus dari Ramadan sebelumnya. Orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Wa'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah, la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalir rihana, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti sebuah kurma, tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihana, aromanya wangi, tetapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Tabrani. Utsman bin Affan berkata, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu tidak akan kenyang membaca kitabullah. Dengan Al-Quran, Allah meninggikan suatu kaum, dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Sesuai hadis Rasulullah SAW, Inna allaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran, dan merendahkannya juga karenanya. Hadis riwayat Muslim. Yakni bagi orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan mengamalkan isinya, maka Allah akan meninggikannya. Sebaliknya, bagi orang yang mengetahuinya namun malah mengingkarinya, maka Allah akan merendahkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.